Program Sila Pesantren kembali hadir. Saat ini saya berada di salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Modern Gontor yang berada di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Berawal pada abad ke-18, hiduplah seorang kiai besar bernama Kiai Ageng Hasan Basari, atau yang lebih dikenal dengan nama Besari, di desa Tegal Sari, yang mendirikan pondok di daerah tersebut. Dalam sejarahnya, Pondok Tegal Sari pernah mengalami zaman keemasan berkat kealiman, karisma, dan kepiawaian para kiai dan pengasuhnya. Kepiawaian para kiai yang mengasuh ribuan santri berduyun-duyun menuntut ilmu di pondok ini. Karena besarnya jumlah santri, seluruh desa pun akhirnya menjadi pondok. Bahkan, pondokan para santri juga didirikan di desa-desa sekitar. Disinilah cikal bakal Pondok Modern Gontor Ponorogo dimulai. Perjalanan panjang Pondok Modern Darussalam Gontor bermula pada abad ke-18. Ketika Pondok Tegal Sari sebagai cikal bakal Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari. Saat pondok tersebut dipimpin oleh Kiai Khalifah, terdapat seorang santri yang sangat menonjol dalam berbagai bidang. Namanya Sulaiman Jamaluddin, putra penghulu Jamaluddin dan cucu dari Pangeran Hadiraja, Sultan Kesepuhan Cirebon. Sultan Jamaluddin sangat dekat dengan kiainya dan begitu pula sebaliknya. Maka setelah Sultan Jamaluddin dirasa telah memperoleh ilmu yang cukup, ia dinikahkan dengan putri kiai dan diberi kepercayaan untuk mendirikan pesantren sendiri di desa Gontor.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Angga Aminuddin dalam program acara Silah Pesantren. Saat ini saya berada di salah satu ruangan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang berada di Ponorogo. Saya sudah bersama salah satu staf pengasuh pondok yaitu Ustadz Ius Arija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak pakai L belakangnya Arija? Ya nggak tahu juga dari Artinya nama. beda kali ya? Ya kalau ya beda, nah pasti ya kalau tambah L pasti sudah beda. Kalau Arija memang artinya apa? Arija itu artinya apa namanya, bau yang wangi gitu. Bau yang wangi. Ya. Tapi memang kakek sih yang ngasih, Yang ngasih ya? ngasih nama, jadi ya. Baik, Ustadz Arija di pondok ini sudah berapa lama, Ustadz? Alhamdulillah kalau dari mulai santri, karena saya masuk di sini lulus SD sudah masuk ke Gontor, menjadi santri mungkin sekitar 6 tahun. Kemudian alhamdulillah setelah 6 tahun selesai pendidikan, jenjang pendidikan KMI. Setelah itu pengabdian, alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ke-5. Jadi kalau di total ya sudah sekitar 11 tahun. Sudah 11 tahun. Berada di pondok Ustadz, sini. asalnya dari mana? Saya asli Ponorogo sini. Asli Ponorogo. Ya, orang pribumi lah. Oh, Katanya. dekat dari. Kalau perjalanan naik kendaraan mungkin sekitar 15 menit ada di Ponorogo kota. Ada di Ponorogo kota. Berarti belajar di sini apakah memang sudah jadi cita-cita dari kecil? Ya kalau dari kecil sebenarnya tidak, karena ya dari Tidak, ya? info-info beberapa alumni dan juga orang tua juga banyak kenalan dengan ustadz-ustadz yang di sini. Jadi ya orang tua mungkin memberikan gambaran, pandangan. Kemudian alhamdulillah juga saya tertarik langsung. Iya. Alhamdulillah setelah lulus SD ya langsung mengikuti tes untuk masuk ke Gontor. Alhamdulillah lancar semuanya sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, Iwan Ahwat, karena Ustadz Ius ini asli dari Ponorogo, mungkin sejarahnya lalu nuansanya itu lebih paham gitu ya dibanding dengan alumni dari tempat yang lain. Ustadz, bisa cerita sedikit sebenarnya latar belakang pondok pesantren ini seperti apa? Apakah memang Kiai Haji Ahmad Sahal ya? Ya. Apakah beliau memang asli gitu warga Ponorogo? Kalau sejarahnya sendiri, pendirian Pondok Gontor ini, kalau diruntun dari awal, sebenarnya kita tidak terlepas dari yang namanya ada salah satu pondok pesantren di Ponorogo ini, yang namanya Pondok Tegal Sari. Tegal Sari ini berada di Kecamatan Jetis, sekitar 3 km dari Gontor sini. Iya, iya. Nah, jadi dulu ceritanya ada apa namanya, Pondok Tegal Sari ini pondok yang luar biasa terkenalnya pada abad sekitar kalau nggak salah abad ke-18. Oh, ber-18. Abad ke-18 ini salah satu pondok pesantren yang terkenal di seluruh Indonesia. Salah Tegal satu Sari, ya. termasuk tokoh nasional atau pahlawan Indonesia yang belajar di sana, Cokro Aminoto. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Tegal Sari. Iya. Nah, Tegal Sari. Nah, setelah itu pada pertengahan abad 18 ini Tegal Sari ini mulai mundur, istilahnya mulai santrinya juga semakin berkurang. Akhirnya ada salah satu murid kesayangan dari pimpinan Tegal Sari ini. Beliau adalah keturunan dari Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon. Nah, Cirebon, akhirnya beliau diutus dinikahkan dengan putri Kiai dari Tegal Sari ini. Kemudian diutuslah beliau ini yang namanya kalau nggak salah Raden Mas Sulaiman Jamaluddin. Alhamdulillah makamnya juga ada di dalam pondok sini, di Gontor sini juga. Beliau membawa santri 40 orang untuk dibawa ke daerah Gontor sini. Jadi Gontor ini sebenarnya Gontor tuh nama daerah? nama singkatan. Singkatan dari Kalau
Jawanya gon kotor. Gon itu kan tempat. Oh, jadi gontor itu dari bahasa Jawa Bahasa sebenarnya Jawa, ya. gon itu tempat, kotor ya kotor. Karena di sini memang dulu ceritanya katanya itu tempat persembunyian para penculik, para perampok, para istilah orang-orang yang senang berbuat jahat. Jadi daerah Di sini beling hutan, lah di sini istilahnya. hutan, sawah. Iya, Jadi iya. di sini memang daerahnya tempat enak untuk persembunyian para kriminal lah kalau Iya, iya. sekarang itu di sini karena di sini hutan. Nah, jadi dari Tegal Sari diutuslah 40 orang ke sini untuk istilahnya untuk membenahi lah. Untuk membenahi di sini untuk membuat sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Nah, akhirnya Itu tahun berapa itu, Ustaz? kalau tepatnya sih saya kurang tahu pasnya Apa ya. masih di abad 18? Sudah masuk abad 19. 19 ya. Karena pertengahan sekitar kalau nggak salah abad 19. Iya, iya. Nah, jadi 40 ini dan Kiai Haji Sulaiman Jamaluddin punya anak 3. Beliau punya anak 3, punya anak 2 kalau nggak salah 2 atau 3. Dua. Generasi pertama itu Kiai Arham Anom Besari, generasi ketiga itu Kiai Santoso Anom Besari. Nah, itu adalah bapak atau orang tua dari beliau bertiga ini. Setelah perjalanan panjang tersebut, tibalah masa bagi generasi keempat. 3 dari 7 putra-putri Kiai Santoso Anom Besari menuntut ilmu ke berbagai lembaga pendidikan dan pesantren. Kemudian kembali ke Gontor untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Gontor. Mereka memperbaharui sistem pendidikan di Gontor dan mendirikan Pondok Modern Darussalam Gontor pada tanggal 20 September 1926 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1345 Hijriah dalam memperingati Maulid Nabi. Fasilitasnya ada kayak buat futsal, lapangan futsal ada banyak, basket juga ada. Untuk bola sendiri bisa di lapangan hijau di dekat gedung Al-Azhar dan juga bisa di stadion.